Di dalam suksesnya suatu tim sepak bola, tentu ada sosok pelatih hebat di baliknya. Pelatih merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memilih komposisi pemain, menentukan strategi, dan memberikan motivasi kepada para pemain. Peran seorang pelatih sangat besar di dalam dunia sepak bola. Namun sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia ada kebiasaan buruk tentang pelatih sepak bola, yaitu Indonesia sangat sering menggonta-ganti pelatih untuk timnas Indonesia. Tercatat bahwa dalam satu dekade terakhir Indonesia telah 13 kali mengganti pelatih. Inilah deretan pelatih timnas Indonesia dalam satu dekade terakhir yang telah kami rangkum. Alfred Riedel. Pria berkebangsaan Austria ini dibawa oleh PSSI pada tahun 2010. Pada saat itu Riedel menangani Indonesia di Piala AFF 2010 dan berhasil membawa Indonesia sampai melaju ke final. Namun sayang, Riedel belum berhasil membawa Indonesia menjadi juara, karena kalah 0-3 melawan Malaysia pada partai final. Wim Rijsbergen. Pada tahun 2011 Wim didatangkan di tengah kisruhnya PSSI. Wim tidak dapat berbuat banyak untuk timnas Indonesia saat itu. Pada masa kepelatihannya, Indonesia menjadi juru kunci grup E babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014. Aji Santoso. Saat Wim meninggalkan kursi kepelatihan timnas Indonesia, Aji Santoso yang sebelumnya merupakan asisten Wim, diangkat menjadi pelatih sementara timnas Indonesia. Namun saat Aji menjadi kepala pelatih, bukannya mencetak sejarah yang baik, ia malah mendapatkan rekor yang kurang menguntungkan, yakni rekor kekalahan terbesar timnas, yaitu 10-0. Kekalahan telak ini merupakan pertandingan pra Piala Dunia tahun 2014 melawan Bahrain di grup E. Setelah itu Aji memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Neil Maizar. Karir kepelatihan Neil dimulai saat ditunjuk menjadi asisten pelatih Semen Padang. Pada kala itu duetnya bersama Arcan Yuri sebagai kepala pelatih dapat membawa Semen Padang juara 3 divisi utama Liga Indonesia, yang mana membawa Semen Padang promosi ke Liga tertinggi Indonesia. Prestasinya tersebut membuat PSSI ingin menggunakan jasa Neil Maizar. Pada saat kepelatihannya, Neil membawa timnas Indonesia berlaga di Piala Internasional Palestina 2012. Saat itu timnas sanggup melaju sampai semifinal. Dia juga membawa Indonesia berlaga di Piala AFF 2012. Namun karena komposisi tim yang tidak ideal, dia tidak mampu membuat tim asuhannya melaju ke semifinal. Luis Manuel Blanco. Blanco dikontrak PSSI pada awal tahun 2013. Blanco dipanggil untuk menggantikan Neil yang saat itu telah resmi dipecat. Namun karena kondisi sepak bola Indonesia yang sedang tidak baik, hal itu berimbas pada dirinya. Hal tersebut membuat karirnya sebagai pelatih timnas tidak berjalan mulus. Alhasil tidak ada catatan prestasi timnas di saat masa kepelatihannya. Rahmat Darmawan. Saat itu pelatih yang akrab dipanggil Coach RD ini menggantikan Blanco sebagai pelatih sementara. Ia hanya menangani timnas saat berlaga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia 2015. Setelahnya RD ditunjuk untuk menangani timnas U23. Jackson F. Tiago.
warga Brazil ini dulunya merupakan pemain sepak bola yang sudah malang melintang di klub-klub Indonesia. Sampai akhirnya dia memasuki dunia kepelatihan dan sempat menangani klub-klub besar Indonesia seperti Persebaya, Persita, hingga Mitra Kukar. Awal karir kepelatihannya di timnas saat itu sebagai asisten Rahmat Darmawan. Setelah itu ia diangkat menjadi pelatih utama. Alfred Riedel. Riedel kembali diminta untuk menangani timnas Indonesia. Ia pernah melatih timnas Indonesia pada tahun 2010 yang lalu. Saat itu ia berhasil membawa Indonesia menjadi runner-up Piala AFF. Pada tahun 2014 Riedel kembali membawa timnas Indonesia berlaga pada gelaran Piala AFF. Namun nasibnya berbeda dari 4 tahun lalu. Kali ini dia tidak sanggup membawa Indonesia lolos dari fase grup. Benny Dolo. Di tahun 2015 ini adalah kali ketiga Bendol melatih timnas. Bendol sudah pernah melatih timnas sebanyak 2 kali di tahun 2000 hingga 2001, dan 2008 hingga 2010. Sayang, di kali ketiganya Bendol menangani timnas, dia tidak mencatatkan apapun, sebab pada tanggal 30 Mei 2015 Indonesia resmi dijatuhi sanksi FIFA sehingga tidak ada laga yang dijalani. Alfred Riedel. Setelah Indonesia lepas dari sanksi FIFA, Alfred Riedel kembali dipanggil timnas untuk yang ketiga kalinya. Di kali ketiganya menangani timnas, Riedel kembali dipercaya untuk menemani timnas di ajang Piala AFF 2016. Dan saat itu Riedel mampu mengantarkan timnas sampai ke partai final. Namun sayang, untuk kedua kalinya ia gagal menjadi juara bersama timnas Indonesia usai kalah dari Thailand. Luis Milla. PSSI membuat kejutan di tahun 2017 dengan mendatangkan pelatih sekelas Luis Milla ke Indonesia. Sebelum melatih timnas Indonesia, Luis Milla sempat menangani timnas muda Spanyol U19 pada tahun 2008 hingga 2010. Dan pada tahun 2011, Luis Milla membawa timnas muda Spanyol U21 menjadi juara Euro. Kesuksesan bersama tim muda pun membuat PSSI memintanya untuk menangani timnas Indonesia dan juga tim muda, di mana timnas Indonesia U22 dipersiapkan menuju SEA Games 2017 di Malaysia dan Asian Games 2018 di Jakarta. Timnas Indonesia U22 yang saat itu ditargetkan meraih emas SEA Games 2017, di bawah asuhan Luis Milla hanya berhasil meraih perunggu. Namun, pelatih asal Spanyol itu tetap mendapatkan kesempatan untuk meraih target utamanya, yaitu 4 besar Asian Games 2018. Sayang, Luis Milla kembali gagal membawa timnas Indonesia U23 meraih targetnya. Indonesia tersingkir di babak 16 besar karena kalah adu penalti dari Uni Emirat Arab. Setelah itu karena ada suatu masalah, akhirnya PSSI memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Luis Milla. Bima Sakti. Bima Sakti naik ke kursi kepelatihan timnas Indonesia setelah perginya Luis Milla. Bima Sakti sebelumnya merupakan asisten dari Luis Milla. Namun saat masa kepelatihannya, Bima Sakti sering dikecam dan disuruh untuk mengundurkan diri. Akhirnya setelah melakukan evaluasi, PSSI memutuskan untuk melepas jabatan Bima Sakti sebagai pelatih timnas. Simon McManamy. Simon ditunjuk karena rekam jejaknya yang cukup baik di Bayangkara. Saat menangani Bayangkara, ia bersama tim asuhnya berhasil keluar sebagai juara Liga 1 Indonesia 2017. Namun karirnya sebagai pelatih timnas
Timnas tidak seindah karirnya di klub. Timnas tidak mengalami banyak perubahan yang berarti pada saat kepelatihan Simon. Bahkan pada saat itu Timnas Indonesia dikalahkan dengan skor telak 5-0 oleh Uni Emirat Arab. Setelah mendapatkan catatan yang buruk bersama Timnas, akhirnya Simon diturunkan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Sintayong. Sintayong menjadi pilihan PSSI untuk menangani Timnas Indonesia pada akhir 2019. Pelatih asal Korea Selatan ini terpilih setelah PSSI merasa dirinya lebih cocok dengan tim Garuda ketimbang Luis Milla yang juga menjadi kandidat saat itu. Sintayong merupakan pelatih elit di Korea Selatan. Kiprah terbaru sebelum bergabung bersama Timnas Indonesia adalah mengantar Timnas Korea Selatan berkiprah di Piala Dunia 2018. Setelah terpilih menjadi pelatih Timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, Sintayong pun memulai pemusatan latihan bersama pemain-pemain Indonesia. Sampai saat ini kita sudah melihat banyak perubahan yang diberikan oleh Sintayong. Saat ini ST bersama Timnas Indonesia sedang berlaga di Piala AFF 2020 dan sudah sampai semifinal. Semoga ST kali ini dapat memberikan gelar juara kepada Indonesia. Itulah pelatih-pelatih yang pernah menangani Timnas Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Bagaimana menurutmu? Siapakah pelatih terbaik yang pernah melatih Timnas Indonesia? Tuliskan di kolom komentar.